Nah, Iya. yang namanya sistem kekebalan tubuh, vaksinasi itu nanti pada satu saat dia akan turun. Kalau untuk di daerah itu kan percepatan untuk booster kayaknya agak kurang ya. Tapi kitanya udah booster nih, udah 3 kali, udah lengkap lah. Dan yang di daerah atau di kampung kita itu baru cuma dapet dosis yang kedua. Itu lumayan efektif nggak sih? Efektif. Di varian yang baru nih. Apa, Omikron? Iya. Emang ada lagi yang baru ya? Belum masuk ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Nusantara. Gimana puasa kalian? Udah ngikutin Alip? Sudah banyak yang jebol atau belum? Oke gengs, bentar lagi kita mau mudik lebaran nih. Udah punya persiapan bakal berangkat kapan buat ke kampung halaman? Kali ini kita mau ngomongin soal vaksin booster. Karena beberapa waktu yang lalu itu pemerintah sempat ngeluarin aturan baru untuk mewajibkan seluruh masyarakat atau orang yang akan mudik itu untuk wajib booster. Nah, buat nimpalin diskusi kita kali ini kita kedatangan dari Dr. Dorin. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Ini dokter beneran, gue jangan sampai salah ngomong guys. Jangan kayak yang udah kiai gue ledekin, yang ini gue gak berani ledekin. Santai aja. Nanti disuntik lagi gue. Oke. Dok, ini ada bukan wacana. Memang udah ada aturan baru untuk orang yang akan mudik itu diwajibin booster. Kok jadi ada segitu wajibnya ya booster itu? Atau penting banget nggak sih sebenarnya? Booster penting dong. Booster penting ya? Penting lah. Sekarang gini, kita mesti tahu dulu kenapa pemerintah mewajibkan untuk booster. Oke. Karena manfaatnya ada. Kan kita udah 1-2. Kan 1-2 itu kapan? Oke. Jadi gini loh, vaksinasi itu kan sebenarnya tujuannya untuk membentuk antibodi, membentuk kekebalan tubuh terhadap virus. Kita ngomongin di sini virus corona ya. Iya dong. 1-2 itu udah agak lama nih. Nah, yang namanya sistem kekebalan tubuh, vaksinasi itu nanti pada satu saat dia akan turun. Oh. Pada suatu saat dia habis di booster 1-2 dia naik tinggi, tapi nanti pada saat tertentu dia akan turun. Nah, pada saat dia turun itu perlulah di booster. Jadi tujuannya booster itu apa dulu nih? Tujuannya booster satu untuk mempertahankan kekebalan tubuh yang udah terbentuk nih dari vaksinasi yang diberikan di vaksinasi yang pertama dan kedua. Gitu. Terus yang kedua untuk memperkuat antibodi yang udah terbentuk dari vaksin 1-2-nya itu. Terus yang ketiga adalah untuk memperpanjang daya perlindungan tubuh kita terhadap infeksi corona. Itu gunanya booster. Gitu. Ada kemungkinan nggak sih kalau misalkan nih katakanlah kita udah di booster nih, terus nanti bakal kepapar varian baru nggak sih? Kalau untuk kepaparnya sih kemungkinan terpapar bisa, tetap bisa. Tapi kita balik lagi tujuannya pertama apa dari vaksinasi selain yang tadi itu juga adalah satu untuk mengurangi keparahan kalaupun kita terpapar. Jadi kalau untuk yang nggak di booster nih, misalnya kena corona, dia bisa timbul gejalanya yang agak berat kalau yang sama sekali nggak divaksin atau mungkin nggak dapat booster. Karena kalau nggak dapat booster kan yang tadi saya bilang daya tahan tubuhnya, kekebalan tubuhnya udah mulai turun tuh. Nah diharapkan dengan pemberian booster tadi antibodinya jadi makin kuat kan. Jadi pun kalau kita terpapar, gejala yang timbul nggak parah-parah banget, nggak berat gitu. Paling batuk, pilek ringan, isoman sesuai dengan yang dianjurkan, habis itu selesai. Nggak perlu sampai dirawat, nggak perlu sampai ada kasus-kasus yang berat seperti sebelumnya. Tapi katanya yang udah booster itu, katakanlah misalkan saya udah booster nih, terus amit-amit gitu misalkan kepapar, konon katanya cuma sampai paling lama tuh 3 hari, bener tuh dok? Tergantung lagi sama kita dulu. Kondisi kita. Betul. Berarti bukan jenis vaksin ya? Karena gini kan untuk membentuk daya tahan tubuh kan perlu waktu. Hari ini di booster, lusa terpapar. Ya itu tergantung lagi daya tahan tubuh kita gitu loh. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, antibodinya bagus, ya mungkin. Itu tergantung nasib ya. Kan ada juga dok. Saya punya temen, jadi dia udah niat banget dulu nih mau vaksin ke dosis yang kedua kalau nggak salah.
Min seminggu kepapar loh dia positif. Tapi dia udah sempat dapat booster yang pertama. Bukan, dia dosis yang pertama bukan booster. Oh, oke. Maksudnya udah dapat yang pertama yang dapat, yang keduanya belum. Belum. Parah nggak dia? Nggak parah sih, cuman ya dumelnya jangan dumel panjang lebar. Iya, tapi tujuannya tuh sebenarnya bukan berarti kita nggak akan terpapar. Kalau nggak terpapar, syukur alhamdulillah. Kalaupun misalnya terpapar, nggak parah-parah banget risikonya. Oke. Yang paling penting juga nggak nularin ke orang kalau kita udah kebal, kan? Nah, ini buat orang-orang bader, lu daripada nanti jalan pulang kampung, apa kan ada wajib antigen ya, nggak booster ya? Kalau yang belum di booster. Kalau nggak salah kemarin aturannya gitu deh. Daripada lu ribet-ribet ntar PCR, antigen segala macem, mendingan lu booster. Gratis, kagak bayar, nggak sampai jual tanah, nggak bayar uang SPP segala macem. Lengkap tuh, bener nggak dok? Betul. Untuk ngedapetin booster ini agak sulit nggak sih dok? Kalau untuk yang sekarang gini, untuk syarat yang dapat booster itu pertama umur 18 tahun ke atas, lansia, sama pasien-pasien yang atau orang yang mempunyai komorbid, itu amat sangat dianjurkan untuk dapat prioritas booster. banget ya. Anak-anak nggak? Anak-anak masih belum. Untuk booster anak-anak masih belum. Di bawah, setahu saya di bawah 6 tahun malah masih belum wajib vaksin kan ya. Jadi untuk booster itu targetnya adalah dewasa 18 tahun ke atas, lansia, sama orang dengan komorbid. Itu sasarannya. Oke. Katakanlah misalkan saya mau mudik itu katakanlah lusa atau minggu besok. Nah, sebaiknya itu kapan saya harus booster? Untuk membentuk antibodi, tubuh itu perlu waktu 1-2 minggu. Buset. Jadi buruan lu booster. Jadi kalau memang mau pulang kampung, sebaiknya tuh paling nggak 2 minggu sebelum pulang kampung booster dulu. Jadi pada saat pulang kampung 2 minggu sekarang. Iya, makanya kan sekarang pusat-pusat vaksinasi booster penuh banget. Oh iya sih. Penuh banget, udah ngantri banget gitu. Ih, luar biasa. Jadi buruan deh yang belum pada booster daripada nanti bawa penyakit ke daerah amit-amit ya. Nularin orang tua kalian, kakek nenek kalian, mendingan booster dari sekarang deh. Biar nggak ribet juga kan nanti di jalan, tapi nggak ada penyekatan jalan juga sih. Kan random. Nanti kan gitu. Secara random. Kan rencananya seperti itu kan? Gitu. Oke. Dok, ini misalkan katakanlah dalam situasi yang dadakan nih. Mungkin ada semacam program penyuluhan dari pemerintah atau ada program percepatan vaksinasi kayak misalkan yang ada di Polri itu, katakanlah pada saat dia mau mudik atau sehari atau bahkan on the spot ketika dia di terminal atau dia di bandara, pada hari itu juga dia baru dapat booster. Nah, kira-kira ada antisipasi atau gimana gitu? Ada saran-sarannya? Kalau kayak gitu balik lagi ke prokes. Oke. Karena kan tadi seperti yang saya bilang perlu waktu nih untuk sampai terbentuknya antibodi. Atau misalnya gini, kita berharapnya sih antibodi yang sebelumnya masih yang ada. 1-2 itu masih ada. Jadi pada saat di booster dia mudah-mudahan bisa lebih cepat terbentuk antibodinya. Oke. Tapi untuk mencegah supaya tetap aman nih orang-orang yang di kampung halaman, prokesnya jangan kendor. Sebenarnya bukan buat orang yang ada di kampung juga, Ya, ini manfaatnya buat kita juga banyak pokoknya loh. prokesnya jangan kendor, intinya gitu. Pakai masker, terus jangan berkerumun. Nah, itu balik lagi semua ke situ. Itu tuh ini di daerah apalagi ya? Itu dia. Pakai Jadi kita masker harus nggak berpikir mau. gini. Kalau saya berpikir gini, kenapa penting prokes? Karena gini, kita mungkin kuat. Karena mungkin tubuh kita kuat. Kita udah di booster nih misalnya, atau udah dapat booster dalam perjalanan. Udah kebangetan PD lah. Oke, kuat. Jadi masuknya bisa memang nggak terpapar atau OTG. Tapi kan orang yang kita datengin nih, kita kan konteksnya lagi pulang ngomongin mudik kan. Iya, lagi ngomongin mudik. Keluarga yang kita datengin di kampung dan sebagainya, apakah mereka kasarannya persiapannya sudah oke, sudah booster atau mungkin sudah vaksin atau belum dan jadi coba pola pikirnya jangan hanya memikirkan ketemu senang-senang ngobrol kesana kesini, tapi berpikir kita bawa kuman nggak nih, karena kita baru nih disuntiknya nih, belum seminggu nih gitu. Jadi ya diharapkan kalau selama itu prokesnya jangan kendor, pakai masker kalau ngobrol, jangan even kalaupun mau ketemu kerumunan rame nggak apa-apa, tapi ya kalau bisa jaga jarak sama ya jangan dilepas maskernya. Tuh buat yang sering nongkrong lepas masker, malah ada yang nggak bawa masker tuh di daerah banyak juga nih, hati-hati. Itu sih gitu, karena kan
Coba pikirin keluarga, orang tua yang punya penyakit komorbid, diabetes, hipertensi atau penyakit lain gitu kan, yang Itu ngaruh juga? ya pengaruh dong. Kalau misalnya dia ternyata diabetes atau hipertensinya tidak terkontrol, jadi dia tidak bisa divaksin. Bukan yang nggak bisa divaksin karena kondisi penyakitnya. Lah terus mau bagaimana? Kita sebagai keluarganya yang datang nih misalnya, kita ya harus yang aware dong, yang sadar bahwa oh nih nenek nggak bisa divaksin, jadi saya harus jaga diri saya supaya kalau ada kuman yang nempel di saya nggak nularin nenek. Gitu. Iya. Apalagi kalau tahu neneknya punya penyakit, terus juga nggak bisa divaksin kan. Syukur-syukur udah divaksin 2 kali lah minimal, aman lah dok ya. Itulah itu. Itu pengaruh nggak sih? Misalkan keluarga kita udah divaksin 2 kali nih. Kalau untuk di daerah itu kan percepatan untuk booster kayaknya agak kurang ya. Tapi kitanya udah booster nih, udah 3 kali, udah lengkap lah. Dan yang di daerah atau di kampung kita itu baru cuma dapet dosis yang kedua. Itu lumayan efektif nggak sih? Buat apa nih? Gak menularkan? Iya. Efektif banget. Tapi bukan, jangan gara-gara dibilang efektif ya, lu pada kagak booster. Prokes ya, enggak ya. Jangan kendor prokes ya, gitu loh. Gitu. Iya, inget OTG-nya aja gitu. Jadi ya apalagi di daerah-daerah tuh jarang banget dok yang pakai masker, boro-boro mereka mau booster. Udah 2 aja buat mereka tuh udah cukup lah, udah 2 kali ini gitu loh. Ya gitu sih. Lebih baik divaksin sih sebenarnya daripada tidak sama sekali. Iya, jangan ntar giliran udah kasusnya meledak lagi, mulai nyalain orang, nyalain pemerintah dan segala macem. Ada. Di varian yang baru nih. Apa, Omicron? Iya. Emang ada lagi yang baru ya? Belum masuk ke Indonesia, tapi udah ada beberapa di luar negeri ya. Yang saya tahu di Inggris sudah ada. Terus yang pertama kali ditemuin tuh di Prancis ya. Varian namanya XE. Omicron XE. Itu merupakan rekombinan atau campuran dari Omicron yang BA1 sama BA2. Aduh, jenis apa lagi tuh? Nah, cuman memang penelitiannya masih belum mendalam apakah jauh lebih menular atau tidak gitu. Nah, itu dia yang diharapkan jangan sampai masuk deh ke Indonesia gitu. Sedia payung sebelum hujan lah, kita nggak usah aneh-aneh. Tapi kalau untuk yang kayak sekarang kan pemerintah juga udah ngebuka jalur apa untuk yang ibadah umroh dan haji itu. Ya mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa lah ya. Belum Balik sampai ke lagi. sana kan? Belum tahu. Kan itu harus sequencing. Jadi kalau misalnya PCR positif gitu. Nah, ini harus dicek lebih detail lagi variannya apa. Gitu. Positif itu variannya apa? Apakah Omicron, apakah Delta, Alpha, Beta atau nggak mungkin yang baru gitu. Biasanya tertera nggak sih? Apa? Kalau misalkan kita bisa tes PCR nih, terus katakanlah ada hasil amit-amit positif. Terus ada detailnya nggak? Enggak. Itu enggak. Itu kita harus tanya lagi. Itu buat penelitian biasanya masuknya ke badan researchnya gitu. Kalau kita cukup tahu positif, negatif. Dan memang kalau saat ini yang dominan di Indonesia adalah Omicron. Deltanya memang sudah mulai sedikit, tapi bukan berarti tidak ada gitu. Loh, terus kita untuk tahu ini kita terpapar kena gejala apa nih? Biasanya sih kita lihat yang paling awam. Saya nggak mau bilang paling gampang ya. Yang paling awam itu kalau gejalanya ringan. Kalau gejalanya ringan, batuk, pilek, demam, sakit kepala, tenggorokan gitu ya, itu biasanya Omicron. Nah, tapi kalau udah mulai ada gangguan penciuman, demamnya tinggi, gejalanya lebih berat, ada sesak, itu biasanya varian yang lain selain Omicron. Gitu. Dengan prokes yang biasa kita jalani nih, misalkan cuci tangan, pakai masker, atau cuci tangan yang agak ini banget, karena kan beberapa pertemuan mungkin baik kita pribadi ataupun teman-teman yang lain kan udah pada banyak yang salaman sentuh-sentuhan langsung, itu masih efektif atau ya, enggak? Efektif dong. Masih efektif. Kadang kan kita nggak sadar, memang penularannya itu kalau COVID ya, itu kan air droplet. Ya. Ada sebagian juga airborne. Airborne itu jadi kita muntah gitu. Di ruangan nih. Dan dia bisa bertahan 3 sampai 4 jam. Gitu. Tapi tergantung konsentrasi. Makanya balik lagi ya tadi, kita harus rajin cuci tangan dan sebagainya. Kadang-kadang kita nggak sadar batuk, nggak pakai masker nih misalnya, nggak sengaja nutup ngucap-ngucap, terus kita salaman sama orang. Orangnya nggak sengaja ngucap-ngucap muka lagi, ini lagi bisa aja kehirup, bisa dari situ. Tetap bisa benar. Tetap begitu. Gitu. Itu kita yang 3 aja susah banget ya, padahal cuma 3 kali loh. Apa? Iya, maksudnya untuk kita nih masyarakat umum itu padahal maksimal 3, itu pun yang terakhir pun dinyatakan booster gitu, bukan yang diwajibkan. Kalau dari nakes sendiri udah berapa kali dok? 3. Dokter sendiri deh, udah berapa kali vaksin? 3, saya 3. 3 kali? Iya. Sama dong berarti?
Ya sama kan memang rata. Oh, ada beberapa temen yang nakes juga, Mbak. Malah udah ada yang 4, ada yang 5. Kalau yang resminya 3. Oke. Gitu. Oh, itu dia untuk jaga-jaga Untuk sendiri. jaga-jaga sendiri gitu. Kalau pemerintah sih wajib, untuk sampai saat ini 3. Itu ada efek samping nggak sampai 5 kali gitu? Nih orang doyan vaksin apa gimana? Sejauh ini belum ada ya keluhan. Ada beberapa teman kolega juga yang udah beberapa kali suntik, lebih dari 3 kali sih sejauh ini aman-aman aja. Itu dia di mix nggak atau sama semua jenis? Nah, kalau untuk vaksinasi itu, kalau untuk yang sekarang itu bisa ada yang namanya heterolog sama homolog ya. Nah, jadi gini, ada yang suntik 1, 2, 3-nya satu jenis, 1, 2 satu jenis, nanti ketiganya beda. Ada ya, juga itu bisa saya yang begitu. 1, 2, 3 sama satu jenis juga bisa. Tinggal nanti dosisnya. Misalnya nih paling gampang Sinovac. Saya Sinovac. Nah, misalnya Sinovac 1, 2, dosis 1, 2 Sinovac. Ya. Dosis ketiganya untuk boosternya itu bisa Sinovac. Oh, bisa Sinovac lagi? Bisa Sinovac lagi, 1 dosis tapi Pfizer setengah dosis. Ya, saya Pfizer kemarin. AstraZeneca setengah dosis atau Modernanya 1 dosis. Oh, Gitu. artinya sama aja. Mau Mau jenis apapun itu nggak masalah. Iya, gitu. Kita kan nggak bisa milih ketika lagi hujan gede atau hujan kecil, lu mau pakai payung dari merek A atau B. Yang penting kita lihat dari tujuan vaksinasi booster apa sih? Tadi balik lagi di depan itu kan. Kita ini udah dapat 1, 2. 1, 2 udah dapet, udah agak lama itu kan, which is kalau nggak salah tahun lalu kan. Tahun lalu sih, Nah, ya benar. Itu udah terbentuk tuh, udah naik, ada suatu saat dia turun, makanya pada saat daya tahan tubuhnya turun itu Udah kita turun, perlu ada booster. varian baru lagi. Nah, booster itu bisa apa aja, Oke. gitu, sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah ya, dosis-dosis dan sebagainya itu ada gitu. Ya, pemerintah juga pasti udah screening, udah ketat banget lah proses filternya, nggak sembarangan ngasih vaksin kok ke kita. Intinya sih seperti itu. Tuh. Aduh, nggak kebayang itu yang sampai 5 kali apa rasanya. Kapan booster diberikan? Booster tuh diberikan biasanya tuh kalau untuk yang udah dapat dosis 1, 2 tuh 3 bulan setelah dosis terakhir diberikan minimal. Oh iya, nah ini kita berangkat pengalaman kita waktu bikin vaksinasi ya kemarin ya. Jadi sebelum kita ngelakuin vaksinasi itu, yang jadi target kita ini kan buruh pabrik, Dok. Jadi sempat agak rancu tuh dari pihak pabrik, pengennya mereka udah kita sekaligus aja 1 kali sesi gitu, nggak usah pakai 2 kali atau 3 kali sesi. Nah, kemarin itu yang bikin keraguan di mereka adalah kalau dari nakes kita bilang ini udah boleh kok kalau misalkan udah lebih dari 3 bulan. Nah, karena dia punya aturan di perusahaannya, kita ngikutin aturan yang sebelumnya tuh kita belum denger yang 3 bulan harus 6 bulan gitu loh. Nah, ini konfirmasi ulang lagi ya, 3 bulan boleh, Dok ya? 3 bulan boleh. Oke, 3 bulan boleh. Jadi yang belum booster, ayo buruan booster. Kalau yang dia misalnya terpapar nih, tapi gejalanya ringan sampai sedang, minimal 1 bulan dari dinyatakan sembuh. Kalau mau booster, jadi saya udah pernah nih dapat 1, 2, 3, dapat 1 dan 2, terus pas mau booster ketiga, pas mau suntik yang ketiga, dia terpapar. Nah, ini bahaya nih, takut dijadiin alasan nih. Enggak, sebenarnya nanti kalau dia gejalanya ringan sampai sedang, 1 bulan dari dia dinyatakan sembuh udah boleh booster. Kalau dia berat, 3 bulan. Oh gitu. Berarti jangan sampai amit-amit lah, mudah-mudahan kalian mau lebaran kalian dengan nyaman kan. Makanya Booster deh buruan. daripada dicolok-colok terus. Nah, itu gak enak banget sih. Oke, Dok, jadi untuk tingkat efektif dan pentingnya dari booster ini seberapa penting sih? Kalau efektif dan pentingnya itu ya penting, dan efektivitasnya pasti bagus ya. Jadi ibaratnya kayak gini. Ini kita bicara booster ya? Ya, kita booster. Jadi sebenarnya tujuan booster itu supaya tubuh kita itu selalu mempunyai kekebalan terhadap, kita ngomongin corona ya, virus corona ini, terhadap COVID-19 ini. Karena yang namanya penyakit COVID-19 ini itu nggak akan hilang seperti itu. Kita diharapkan nanti dengan adanya booster, vaksinasi yang rutin, yang lengkap, daya tahan tubuh kita bagus, kita bisa hidup berdampingan bersama dengan corona. Jadi kayak orang kayak flu biasa lah ya. Nah, flu yang biasa sekian ratus 10 tahun yang lalu kan juga heboh seperti ini kan. Terus sekarang udah ada vaksin flu. Orang vaksin flu sekarang setiap tahun. Untuk vaksin flu itu setahun sekali. Nah, sekarang ada vaksin flu? Vaksin flu ada. Waduh. Jadi vaksinasi flu itu diperlukan
untuk membentuk daya tahan tubuh terhadap virus flu. Nah, nanti Oke. diharapkan dengan COVID-19 ini, dengan corona ini pun juga seperti itu. Gitu. Tuh, jadi bukan cuman buat mudik doang nih vaksin booster. Betul. Ini Jadi jangka panjang dok ya? iya benar. Jadi vaksinasi ini penting untuk nggak hanya untuk jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan pulang kampung dan sebagainya, tapi adalah untuk membentuk antibodi daya tahan tubuh kita terhadap COVID mulai sekarang sampai nanti seterusnya ke sana. Gitu. Dengan Jadi nanti walaupun kita ada bisa- varian-varian baru ya. Gitu. Kalaupun nanti terpapar ya gejalanya nggak parah, cuman kayak orang sakit flu yang biasa gitu. Tuh, gitu guys. Oke dok, makasih banyak atas Ya. ulasan dan informasi yang sangat mencerahkan, apalagi buat Alip and the gang yang nggak mau vaksin booster. Dan buat kalian-kalian ini yang pada nggak mau booster deh buruan. Kok mukanya pada galak-galak banget ngatin gue ya? Kalem. Oke, cukup sekian dok. Makasih banyak udah ngasih informasi ke kita. Oke. Mudah-mudahan dokter sehat terus dan kita Amin. semua sehat. Amin. Makasih. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.